Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-8 atau 9 ini, kita memasuki materi baru ya. Materi baru yaitu bab program linier. Sebelumnya, kita sudah mempelajari materi program linier dengan subbab yaitu persamaan garis, di mana kita menentukan suatu sebuah titik ya. Bagaimana kita mencari titik-titik dari suatu persamaan garis. Jadi dari satu persamaan garis kita memperoleh dua titik dengan memasukkan angka 0 ya, permisalan angka 0 di X dan Y, maka memperoleh dua titik dari suatu pertanyaan persamaan garis, yang dimana kita mencari dua titik singgung sih sebenarnya. Nanti kita akan mencari, itu dibahas di pertemuan berikutnya. Nah, sebagai dasar kemarin kita sudah belajar persamaan garis dasar yang di pelajaran SMP mungkin sudah dipelajari. Lalu pada pertemuan ini kita akan mempelajari subbab berikutnya, yaitu tentang model matematika, di mana model matematika ini kalian mengimplementasikan bentuk soal program linier yang berbentuk matematika sosial atau permasalahan di kehidupan sosial tentang matematika. Kalian ubahlah ke dalam metode matematika atau model matematika, sehingga soal-soal cerita tersebut bisa dengan mudah diselesaikan dengan cara diubah terlebih dahulu pada model matematika gitu. Jadi ini masih dasar juga. Ini salah satu kunci supaya kalian bisa mengerjakan soal program linier di akhir bab ini. Oke. Untuk berikutnya silahkan diperhatikan, karena saya akan memberikan satu contoh soal tentang bagaimana kita mengubah soal cerita menjadi bentuk model matematika. Silahkan disimak. Nah, di belakang saya sudah terdapat, di samping saya sudah terdapat satu soal program linier, soal cerita. Nah, ini sebenarnya materi ini, program linier ini sangat IPS sekali ya, karena ini tentang kehidupan sosial, tentang matematika di kehidupan kita sehari-hari. Tetapi untuk anak IPA ini juga bermanfaat supaya kalian juga bisa memahami bagaimana cara menghitung ya, menghitung dengan sederhana ya dari permasalahan-permasalahan di kehidupan sosial kita, permasalahan matematika. Salah satu contoh soal ini, perhatikan sambil kalian catat pada saat akhir saya menjelaskan. Seorang tukang jahit ingin membuat dua model kemeja yang menggunakan dua jenis kain. Kemeja model pertama memerlukan 1,5 meter kain jenis A ya, dan 0,5 meter kain jenis B. Sementara kemeja model kedua memerlukan 1,4 meter kain jenis A dan 0,6 meter kain jenis B. Kain jenis A tersedia 180 meter dan jenis B ada 70 meter. Misal harga kemeja model 1 sama dengan Rp45.000 dan model kedua sama dengan Rp48.000, buatlah model matematika yang memaksimumkan hasil penjumlahan. Nah, di soal ini terdapat beberapa kata kunci yang sangat krusial kalian harus ubah ke model matematika. Di sini kita ketahui, kita identifikasi terlebih dahulu. Dari soal ini kita mengetahui si tukang jahit ini ingin membuat dua model kemeja yang menggunakan dua jenis kain. Jenis kain yang pertama yaitu jenis A ya. Nah, di model pertama ini memerlukan 1,5 meter kain jenis A, 1,5 meter kain jenis A dan 0,5 meter atau setengah meter kain jenis B. Jadi terdapat dua jenis kain dan dua jenis model kemeja. Masing-masing model memiliki ketentuan tentang jenis kainnya. Seperti itu. Nah, sementara kemeja model kedua, ini kemeja model kedua memerlukan 1,4 meter kain jenis A dan 0,6 meter kain jenis B ya. 0,6 meter.
Kain jenis A tersedia 140 meter dan jenis B ada 70 meter. Jadi batasnya ya, jenis A itu batasnya hanya ada 140 meter. Sementara jenis B ada 70 meter. Misal harga kemeja model pertama adalah 45.000, jadi harga kemejanya sudah ditentukan. Model pertama yaitu 45.000 dan model kedua yaitu 48.000. Buatlah model matematika yang memaksimumkan hasil penjumlahan. Jadi setelah ini kita akan membuat model matematika dengan bentuk akhirnya adalah memaksimumkan hasil penjualan gitu. Karena ada dua bentuk ya, nanti ada minimum dan maksimum. Sekarang kita belajar tentang maksimum terlebih dahulu. Silahkan dicatat. Nah, di sini kita akan menyelesaikan soal program linear yang telah kita catat tadi ya, telah saya bacakan tadi dan telah kalian catat. Di sini di belakang saya atau di samping saya ada penyelesaian dari permasalahan soal program linear sebelumnya. Di sini adalah bentuk matematikanya atau model matematikanya. Bagaimana cara membuat ini sih akan saya jelaskan. Di sini pertama kalian buat kolom seperti ini ya. Kenapa dibuat kolom seperti ini? Supaya kalian gampang mengidentifikasi untuk awal-awal kalian belajar program linear. Kalau misalnya nanti kalian sudah mahir atau sudah terbiasa, mungkin tidak harus menggunakan kolom seperti ini. Tapi untuk awal-awal sebaiknya menggunakan kolom seperti ini. Nah, di sini kita identifikasi soal tersebut. Di sini ada kemeja ya. Kemeja di sini mempunyai dua jenis model. Model yang pertama, lalu ada model yang kedua. Kemeja ini menggunakan dua bahan, yaitu bahan A dan bahan B. Masing-masing bahan mempunyai panjang tersendiri sesuai dengan model-modelnya. Nah, model kemeja yang pertama memiliki bahan A sepanjang 1,5 meter. Sementara bahan B-nya adalah 0,5 meter. Lalu model yang kedua, kita masukkan ke dalam kolom ini. Model yang kedua menggunakan bahan A sepanjang 1,4 meter. Lalu bahan B sepanjang 0,6 meter. Lalu bahan tersebut hanya tersedia 140 meter untuk bahan A. Dan bahan B adalah 70 meter sesuai dengan di soal tadi ya. Kita lihat nih harganya nih. Kita tulis harga. Harga yang dibatasi untuk model yang pertama adalah 45.000. Kita tulis di sini. Lalu harga untuk model yang kedua yaitu 48.000. Nah, dengan banyaknya ya, di sini kita ada tulis banyaknya. Banyaknya itu diganti dengan X untuk model yang pertama dan model yang kedua diganti dengan Y. Maksudnya banyaknya di sini adalah berapa banyak yang akan kita buat dengan model yang pertama dan model yang kedua sehingga memperoleh keuntungan maksimum. Maka untuk yang model pertama kita ganti dengan X banyaknya dan model 2 diganti dengan Y. Permisalannya seperti itu. Jadi kalau mau gampang mengingatnya atau mengerjakannya, yang pertama disebutkan biasanya diganti X dan yang kedua disebutkan ganti Y. Tapi sebelumnya itu dibuat tabelnya dulu ya supaya tidak keliru. Bagaimana cara membuat model matematikanya? Ini kita langkah pertamanya sudah kita pelajari. Lalu langkah berikutnya adalah pertama kita menentukan nilai maksimum. Nilai maksimum yaitu F dalam kurung X, Y. Diambil dari harga biasanya. Harga itu selalu 90% itu bentuknya adalah untuk maksimum, untuk menghitung keuntungan maksimum ya, tentu menggunakan harga ya. Di sini ada 45.000 X ditambah 48.000 Y. Nah, X ini 45.000 X mewakili model pertama ditambah 48.000 Y mewakili model kedua. Jadi kalau yang model kedua menggunakan Y, model pertama X-nya dimasukin, ya ikut juga. Nah, syarat berikutnya
Kita lihat ya. Harus berpasangan X dan Y. Lihat dari mana nih? 1,5X ditambah 1,4Y kurang dari sama dengan 180. 1,5X diambil dari bahan ya. Bahan pertama, bahannya si A. Bahan si A dengan bahan si A model pertama dan bahan A untuk model yang kedua. Nah, jadi A, pasangkan A dengan A, lalu B dengan B. Dan itu selalu ke bawah, tergantung kalau yang tabel yang benar seperti itu. Tidak ke samping. Kalau kalian pada saat pembuatan model terbiasa ke bawah penggolongannya, pasti akan benar ya biasanya. Kalau yang ke kanan tuh lebih sering salah biasanya kalau yang sudah-sudah. Karena keliru. Kelirunya di mana? Karena kalau misalnya ke kanan nanti ketemunya X dengan X, A dan B. Dan A dan B, sementara yang harus digolongkan adalah masing-masing bahan A dengan bahan A, bahan B dengan bahan B, sehingga mendapatkan 1,5X ditambah 1,4Y kurang dari sama dengan 180. 180 ini adalah bahan yang tersedia, jadi dibatasi oleh 180. Nah, bagaimana cara menentukan tandanya ya, tanda perhitungannya kurang dari sama dengan? Nah, 180 itu boleh. Sementara lebih dari 180 itu tidak boleh. Berarti kalau lebih dari 180 nggak bisa. Karena yang tersedia hanya 180 bahannya. 181 nggak bisa. Kalau 180 boleh nggak? Tentu boleh ya. Karena itu bahan yang tersedia, boleh dihabisin 180. Boleh kurang juga asal tidak lebih. Karena boleh 180 juga, maka ditambahkan tanda sama dengan nih di bawahnya nih. Lalu karena boleh kurang dari 180, maka ditulis kurang dari. Maka menjadi kurang dari sama dengan. Berikutnya ada bahan B ya. Bahan B-nya yaitu 0,5X ditambah 0,6Y kurang dari sama dengan 70. Sama seperti tadi penggolongannya 0,5X dari bahan B pada model pertama, lalu model kedua diwakili oleh 0,6Y ditambah 0,6Y bahan B. Lalu dibatasi oleh bahan B-nya yaitu 70. Berarti kurang dari sama dengan 70. Yang terakhir adalah X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Kenapa di sini ketentuannya adalah X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0? Karena pada kehidupan nyata tidak ada minus ya. Tidak ada minus, maka angka-angka yang dimasukkan untuk si X dan Y itu pastinya tidak ada minus untuk bahan real, untuk perhitungan real tidak ada minusnya. Jadi 0 boleh, lebih dari 0 apalagi boleh, tetap boleh juga. Yang penting tidak kurang dari 0 alias minus, tidak boleh minus. Maka angkanya adalah didapat, tandanya adalah lebih dari sama dengan. Nah ini selalu terdapat nih, selalu ngikut ketentuan wajib. Nah, berarti kita sudah mengetahui bagaimana cara menentukan model matematika. Yang pertama adalah nilai maksimum. Ditentukan dari masing-masing harga ya. Harga dari model 1 dan model kedua dibatasinya. Yaitu 45.000X ditambah 48.000Y. Yang kedua yaitu syaratnya masing-masing bahan A dan B dengan ketentuan batasnya yaitu 1,5X ditambah 1,4D kurang dari sama dengan 180. Lalu dari persamaan berikutnya itu bahan B 0,5X ditambah 0,6Y kurang dari sama dengan 70. Itu ketentuannya. Oke, sekian untuk materi kita pada hari ini. Silahkan dicatat di buku catatan kalian atau misalnya digabung dengan buku latihan juga tidak apa-apa. Semoga kalian mengerti apa yang saya jelaskan karena sedikit sulit ya. Di sini pembelajaran kita satu arah ya, satu arah karena keterbatasan pembelajaran selama pandemi. Biasanya di materi ini banyak yang ditanyain nih kalau di kelas. Mungkin nanti kalian bisa bertanya kepada saya langsung via WA, WhatsApp ya,
via WhatsApp. Jika masih ada bagian materi yang tidak mengerti, setelah kalian mencatat, lalu di-upload di Google Classroom sebagai bentuk tugas ke-9 atau ke-8, nanti saya upload. Kalau misalnya belum mengerti, nanti kalian ulang dulu nih video penjelasan saya. Kalau masih tetap tidak mengerti, baru di chat WA ya. Nomor saya tertera, ditanyakan kepada ketua kelas masing-masing. Oke, sekian untuk pertemuan pada hari ini. Jangan lupa di like dan subscribe untuk mensupport ya pembelajaran kita juga. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jika video ini terasa bermanfaat, silahkan di like juga. Oke, sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.